Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin wa adkhilnal ma'al awliya'i wassalihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan bicara jalan pulang percikan cahaya ilahi. Kalau kita bicara jalan pulang, biasanya hampir semua orang berpersepsi pulang itu harus menunggu kematian tubuh fisik. Padahal pulang itu sekarang. Sebelum tubuh fisik ini mati, kita harus sudah bisa pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri kita yang asli. Oleh karena itu, kalau berbicara jalan pulang itu ditandai dengan matinya tubuh fisik, tentu saja kita tidak akan bisa tahu siapa yang sudah pulang, siapa yang belum. Oleh karena itu, sebelum saya mengkaji judul yang sangat penting ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda orang yang sudah pulang walaupun dia masih ada jumeneng dalam kehidupan yang sekarang. Tubuh fisiknya masih sehat, tapi dia sudah pulang. Ciri orang yang sudah pulang, yang pertama, ada perasaan dalam dirinya seakan-akan dia terlahir kembali. Jadi para sahabat yang dalam perjalanan kehidupan sekarang ini, dalam proses belajar, ada dalam diri kita satu perasaan seakan-akan kita ini terlahir kembali di kehidupan yang sekarang. Itu tanda sebetulnya kita ini sudah pulang. Oleh karena itu, orang yang merasakan perasaan itu, hidupnya itu menjadi penuh dengan kegembiraan, penuh sukacita, walaupun dia tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang menyebabkan saya kok mengalami kegembiraan, sukacita. Pokoknya ada sesuatu yang baru saja dalam kehidupannya. Ciri yang kedua adalah ada keinginan dalam diri kita untuk menyendiri, tetapi sendiriannya itu tidak merasa kesepian, cuman ingin mengasingkan diri saja dari komunitas lama, karena dia merasa berada dengan komunitas yang lama itu tidak memberikan kontribusi apapun untuk kedamaian dirinya. Misalnya tidak suka lagi bicara yang tidak penting, tidak suka lagi bicara
hal-hal yang hanya sekedar ilusi, tidak mau lagi menghambur-hamburkan waktu, hanya berbicara ngalor ngidul yang tidak penting, lalu dia mengambil posisi, udahlah saya mau menyendiri saja. Tapi menyendiri tidak merasa sendirian, menyendiri tidak merasa kesepian, karena sudah lahir kembali, sudah memiliki energi baru, sudah memiliki kesadaran yang baru. Ciri yang ketiga, sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang dangkal, sudah tidak tertarik lagi pada hal-hal yang palsu. Nah, ini yang akan kita kaji sekarang. Kemudian ciri yang keempat adalah kalau melihat penderitaan dan kesusahan orang lain itu ada kesedihan yang mendalam, mudah hanyut, mudah terlarut. Dulu tidak punya sifat seperti itu, bahkan dulu mungkin malah punya sifat kalau orang lain itu susah malah senang, kalau orang lain menderita itu malah mau puas. Nah, begitu kesadaran ini sudah muncul di dalam diri itu ada perasaan sedih kalau tidak bisa menolong orang. Ada perasaan sedih ketika tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa membantu orang yang kesusahan atau menderita. Pokoknya ada kesedihan yang mendalam dalam diri, ada mudah terhanyut ya pada penderitaan orang ketika dia melihat kesusahan orang lain. Nah, semoga ciri-ciri yang seperti ini sudah kita miliki. Nah, kalau ciri-ciri ini sudah kita miliki, itu tanda sebetulnya kita itu sudah pulang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada dorongan yang kuat dalam diri untuk membuat dunia ini lebih baik. Ada dorongan yang kuat dalam diri untuk memayu hayuning bawono, ingin mempercantik dunia yang sudah cantik ini, ingin berkontribusi ya membangun peradaban, ingin berkontribusi apa sih yang bisa saya lakukan untuk keselamatan dunia ini, agar dunia ini bisa menyelamatkan anak cucu saya kemudian, gitu. Sedih ketika pohon ditebang, sedih ketika hutan-hutan digunduli, sedih ketika orang mengambil tambang dengan sesuka hati demi kepentingan sesaat, sedih ketika sungai dikotori. Lalu ada action dalam dirinya, ingin mengambil peran untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, ciri itu sudah keren, itu sudah keren ya. Kemudian ya, tanda yang berikutnya, yang keenam, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna kehidupan. Ada keinginan yang besar untuk belajar mengungkap rahasia-rahasia kehidupan, termasuk belajar rahasia semesta, terutama belajar untuk mengungkap rahasia diri. Nah, ada keinginan untuk mengungkap rahasia itu sudah tanda sebetulnya kita sudah pulang. Kemudian ciri yang berikutnya adalah hypersensitif. Hypersensitif itu maksudnya sensitivitasnya itu hyper, tidak biasa-biasa saja. Jadi penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecap, ya, itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Itu juga merupakan ciri ya bahwa dia sudah pulang. Lalu ciri yang kedelapan, kreativitas dan inspirasinya terus meningkat. Nah, karena apa? Kreativitas dan inspirasi itu adanya di kesadaran. Karena kesadarannya meningkat, otomatis kesadaran meningkat itu ditandai dengan kreativitas dan inspirasi yang terus meningkat. Ciri yang kesembilan, ya, dia sudah mulai bisa menerima dirinya apa adanya,
bahkan sudah mulai bisa jujur pada dirinya sendiri. Banyak sekali ya, saya setiap hari bertemu dengan orang, berinteraksi ya, apalagi ketika saya membantu mereka untuk membacakan data karma mereka. Saya senang sekali ya ketika mereka itu terbuka, jujur pada dirinya sendiri. Karena sekalipun saya bilang kamu nggak jujur pada saya, kan saya sudah tahu. Jadi terus mau apa lagi ya selain jujur? Sebetulnya jujur pada diri sendiri ini membuka ruang baru untuk datangnya hal-hal baru yang positif. Kemudian ciri yang ke-10 ya, intuisi tajam. Keinginan untuk mengenal diri sendiri juga semakin besar. Nah, saya sudah menjelaskan berulang kali bahwa dari ya 5 tubuh kita itu ada bagian dari tubuh kita namanya intuitive body. Itu adalah tubuh intuisi. Nah, tubuhnya itu, tubuh intuisinya mulai hidup. Nah, kenapa tubuh intuisinya hidup? Karena tubuh spiritnya sudah hidup. Nah, ketika dia merasakan dia seakan-akan sudah terlahir kembali ya ke alam dunia ini, mengalami kelahiran yang kedua, tentu saja itu akan membuat kehidupan dia menjadi penuh dengan kebaruan. Ciri yang ke-11 ya, semakin banyak terjadi dalam kehidupannya dalam tanda kutip kebetulan. Semakin banyak dalam kehidupannya dalam tanda kutip sinkronitas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Hari ini butuh hari panas. Tidak minta, tidak apa. Hari panas. Jadi itu yang dimaksud, makanya tanda kutip, kebetulannya tanda kutip. Hari ini perlu hujan karena habis menanam pohon. Nggak minta, nggak apa. Hujan. Itu maksudnya. Jadi sinkronitas tuh begitu, ya. Jadi seakan-akan tuh kebetulan, dan kebetulannya nanti tambah banyak itu. Nah, itulah ya, kegratisan semesta itu mulai mengalir. Bahkan banyak sekali kita mendapatkan sesuatu dalam hidup tanpa upaya yang keras. Nah, itu jalan hidup yang luar biasa, itu sangat menakjubkan. Jadi akan semakin banyak itu yang namanya kebetulan-kebetulan itu. Hati-hati ya, dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Tentu saja tanda kutip yang disebut dengan kebetulan ini datang karena karma baik kita, datang karena kesadaran kita sudah meningkat, gitu ya. Jadi anak sekolah perlu biaya, ada biayanya, gitu ya. Mau piknik ya, ada acara wisata, ingin sekali. Padahal pada saat daftar belum punya uangnya. Hari H-nya di deadline dari panitia ada duitnya. Gitu. Nah, ini kebetulan-kebetulannya akan banyak. Tapi kebetulan yang bukan kebetulan. Sekali lagi, kebetulan yang bukan kebetulan. Gitu. Ya. Saya juga hari ini mengalami kebetulan. Jadi tadi pagi waktu sarapan ya, yang kerja di rumah bilang, karena istri saya nggak ada, sedang nengok anak saya di Bogor. Jadi kalau istri saya nggak ada kan pasti urusan dapur pasti lapornya sama saya. Jadi sekarang saya jadi ibu rumah tangga sekaligus bapak rumah tangga. Jadi air habis lapornya ke saya. Ya. Telur ayam kampung habis lapornya ke saya. Jadi baru saja tadi pagi ya, telur ayam kampung katanya buat sarapan saya habis, karena saya tuh kalau pagi sarapannya buah dan telur rebus ya, setengah mateng. Barusan saya lihat Bunda Cucu sama Ayah Asep ngasih ayam kampung banyak lagi. Itu kebetulan itu. Ya, kebetulan yang bukan kebetulan, karena saya tidak pernah mengeluh. Jadi waktu orang kerja bilang begitu tuh nggak ada di sini, aduh kumaha tuh, enggak ada aduh.
Jadi saya datar aja. Nah, sifat datar yang seperti itu ternyata itu mengizinkan tangan semesta untuk bekerja, dan itu luar biasa. Dan kebetulan itu bagi saya itu tiap hari. Ya, Sabtu Minggu kemarin ya, hari Sabtu ada pemberkatan di rumah. Hari Minggu ada yang pelatihan sholat khusyuk. Udah gitu yang datang ke rumah juga biasa, kalau ada pelatihan sholat khusyuk yang datang bukan yang pelatihan kan, yang lain juga pada datang. Ya kebetulan saja ya, buah ada yang bawa, kue ada yang bawa. Bahkan sekarang tuh di rumah ya bingung ya, sudah dibagikan ke tetangga ya, itu banyak terus. Nah itu kebetulan yang bukan kebetulan. Maaf ya, itu tanda bahwa kita udah pulang. Justru keberlimpahan itu luar biasa. Yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib itu saya alami. Karena syaratnya cuma satu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa, dengan yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan tentang hari esok. Karena kita hadir di sini hari ini sekarang, yaj'al lahu makhraja. Semua masalahmu akan diberi jalan keluar tanpa kita mencari jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Gimana bisa begitu? Ternyata permainannya sederhana. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan berharap orang yang dibaiki sama kita membalas kebaikan kita. Karena begitu kita berharap, berarti kita sedang mengarahkan harapan kita kepada yang kita harapkan. Justru bebaskan saja pikiran tentang itu, baru kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kan nggak disangka, kalau hari ini saya dapat beras, tidak disangka hari ini saya dapat telur, tidak disangka tidak ada pikiran tentang itu kok. Karena tidak disangka datang. Nah kalau disangka akan datang yang kita sangka. Jadi sangkaan kita pada saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Ulangi ya supaya ngerti ya. Sangkaan kita saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Contoh, saya berbuat baik sama si A, ngasih oleh-oleh. Semoga kalau dia juga punya rezeki ngasih oleh-oleh sama saya, ya dapat oleh-oleh sebatas yang disangka. Jadi pikiran kita, sangkaan kita telah membatasi yang akan datang kepada kita. Nah, inginkah sekarang kita mendapatkan keberlimpahan tanpa batas? Ilmunya sederhana. Setiap berbuat kebaikan, jangan menyangka bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang dibaiki oleh kita. Nah, itu yang disebut dengan nol, itu yang disebut dengan kosong. Kebaikannya satu, karena pembaginya nol, dapatnya tak terhingga. Kebaikannya dua, karena sudah nol, dua dibagi nol tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi 0 selalu tak berhingga. Kebaikannya 3, 0. 3 dibagi 0 tak berhingga. Kebaikannya 4, pembaginya 0 tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya 0, maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang 1 dibagi 1 sabaraha? 1. Berbuat kebaikannya 1, pengen 1, ya 1 dibagi 1 dapatnya ya 1. Kebaikannya 1, keinginannya 2. Coba 1 dibagi 2 berapa? Setengah, lebih kecil lagi.
kebaikannya 1, keinginannya 100. 1 bagi 100 berapa? 1/100, 0,01. Tuh. Jadi makin banyak keinginan, ternyata hasilnya makin saeutik. Ini rumus matematika yang nggak pernah disadari. Ternyata kalau ingin tak berhingga, pembaginya harus 0. Ya, kalau nggak 0 juga nggak apa-apa deh, pembaginya 0,1. Karena 1 dibagi 0,1 masih ada muatan, tapi sedikit muatannya. Berarti 0,1 deh. 1 dibagi 0,1, 10. Kan dulu pernah belajar ya, 1 dibagi 0,1, 0,1 itu 1/10. Kalau angka dibagi harus dibalik pembaginya. Jadi 1 dibagi 1/10 berarti 1 kali 10/1, 10. Nah 1 dibagi 0,01, 100. Masih berbilang dong kalau 100, tapi kalau 1 dibagi 0 tak terhingga. Nah anehnya kita itu ingin dapatnya tak terhingga, tetapi pembaginya 1, 2, 3, 1000. 1 dibagi 1000, 0,0001. Luar biasa kecilnya. Nah, makanya kalau di matematika itu ada 2 tak berhingga itu. 1 tak terhingga besarnya, 1 lagi tak terhingga kecilnya. Nah tak terhingga kecilnya dalam bahasa Inggris disebutnya infinitesimal. Infinite itu tak terbatas, tapi tak terbatas kecilnya. Aduh, letik pisan. Makanya akibatnya apa? Mohon maaf ya, tasnya sih asli tapi isinya kosong. Daripada tas asli isinya kosong, lebih bagus tasnya asli isinya banyak. Ini pagi-pagi udah saya kasih ilmu luar biasa ini. Udah dikasih cara mendapatkan rezeki yang luar biasa. Makanya dari 7 jalan yang menakjubkan, salah satu jalannya adalah mendapatkan sesuatu bahkan tanpa usaha yang keras. Gimana caranya? Caranya begitu. Berbuat apapun, bebaskan dirimu dari keinginan mendapat. Ayo tanya, mohon maaf ya, sama yang berkelimpahan rezekinya. Saya yakin ilmunya begitu, cuman tidak disadari aja. Saya yakin ilmunya begitu kok. Kalau ngasih nggak pernah dipikirin, makanya dapatnya jadi wayar zukhu min haitsu la yahtasib. Makanya kan itu disebutnya juga doa 1000 dinar. Gak tahu siapa yang ngasih judul itu doa 1000 dinar, pada itu kan sebetulnya ayat Quran. Nah 1000 dinar ya, dinar ini kan mata uang yang paling mahal, betul nggak? Iya, dinar itu di Yordan mata uang yang paling mahal ya. Jadi 1000 dinar sanajan 1000 ge seueur. Kan aslinya doa itu begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kan gitu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pasti hafal ya. Pasti hafal. Karena itu kalau doa-doa gitu pasti banyak yang hafal, apalagi doa 1000 dinar. Wah, ini rezeki. Nah, salah kaprahnya itu ayat dibaca 100 kali. Tiap pagi ada yang baca 1000 kali. Ya makin miskin. Karena waktunya habis baca itu ayat. Memangnya uang bisa datang gitu baca itu ayat?
Ayat itu bukan dibaca, dipraktekkan dalam hidup. Gimana caranya supaya kita mendapatkan tak terbatas? Pakai matematika. Memberi tanpa keinginan berarti pembaginya 0. Gitu ilmunya. Nah, kita kadang-kadang ya, karena yang nyuruh katanya orang soleh, yang nyuruh katanya orang suci, apalagi mengatasnamakan Tuhan dan agama. Ibu kalau pengen kaya, baca ini doa 1000 dinar, pagi 1000 kali, duhur 1000 kali, asar 1000 kali, maghrib 1000 kali, insya Allah miskin. Beak waktu kira usaha. Da artos mah ibu tegaduhun sampean, mau bisa lempang kanu tas. Harus dijemput. Nah, ngejemputnya gimana? Nah, ada yang menjemput dengan cara yang susah, ada yang menjemput dengan cara yang mudah. Jadi saya kasih tahu ciri orang yang sudah pulang hari ini pun hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Ini belum dibahas nih topik ini. Ini ciri-cirinya dulu ya, supaya menarik. Ciri yang ke-12, orang yang sudah pulang itu tidurnya nyenyak. Tidurnya mimpi dikejar anjing gelo, ketemu kuntilanak. Ini pengumuman ya. Orang yang tidurnya masih seperti itu masih jauh untuk pulang. Jadi itu masih di alam ngawang-nguwung itu. Jadi tidur itu indikator sebetulnya seberapa suci jiwa kita. Karena ketika tidur itu nur insani kita keluar, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam. Nah, nur insani ini keluarnya kemana? Terserah, tergantung kualitas dari nur insani itu sendiri. Kalau nur insaninya kotor, saat keluar masuk ke alam kotor. Nur insaninya bersih, ya ketemu dengan orang-orang suci, mimpinya ketemu dengan para nabi, para rasul, para wali, dapat ilmu bahkan ketika sedang mimpi. Itu bedanya. Makanya maaf ya, orang yang sudah pulang itu tidurnya saja nyenyak. Dan orang yang tidurnya nyenyak, waktu tidurnya nggak panjang. Jadi kalau ngaji saja dengan saya ngantuk dan ketiduran, itu berarti masih jauh untuk pulang. Iya. Jadi ngaji dengan saya sedang cerita begini, itu sampai ngantuk, apalagi sampai terdengar suara-suara aneh gitu ya, seperti pesawat tempur. Nah, itu udah jelas itu masih jauh untuk pulang. Untuk jauh, tetapi lumayan kan udah datang ke tempat pengajian. 13. Nah, yang 13. Tidak lagi tertarik untuk khawatir secara berlebihan, dan dia selalu bertindak dalam kehidupannya dengan cinta dan welas asih. Loh, kenapa saya bicara begitu? Gini, saya kasih tahu. Karena ada orang tuh yang tidak punya cinta dan welas asih, mau ngasih ongkos saja sama orang lain masih mikir, khawatir kalau saya ngasih saya kekurangan. Tanuseri pang tarikna. Itu namanya ya. Itu namanya masih jauh tacan balik. Orang yang sudah pulang pada jati dirinya, dia itu kalau memberi dengan cinta dan welas asih. Kalau dia memberi dengan cinta dan welas asih, pastikan ya, saya mau bicara sama kalian semuanya, kalau memberi dengan cinta dan welas asih, tidak ada sedikit pun rasa khawatir pada diri, takut kalau kita memberi kita kekurangan. Ya, sebetulnya orang-orang yang suka khawatir kalau memberi itu sebetulnya karena memberinya itu tidak punya cinta, tidak punya welas asih, gitu. Bahkan mau memberi aja banyak gak jadinya. Karena
Kenapa? Yang menggoda itu yang tadi tuh, rasa khawatir. Sekarang saya kasih tahu, itu rasa khawatir alamatnya di mana? Itu adanya di ego. Apa ego itu? Ego itu adalah pikiran palsu. Itulah diri palsumu. Jadi rasa khawatir itu sebetulnya selalu tentang hari esok. Kalau saya ngasih banyak-banyak, besok saya gimana? Ya Allah. Kalau hari lu ngasih banyak, ya besok lebih banyak lagi. Kenapa sih tidak pernah tahu ya pada hukum alam? Kenapa tidak pernah tahu bagaimana alam bekerja? Alam itu bekerja, semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau mendapat. Itu sudah diajarkan berulang kali oleh alam. Lihat sungai. Tidak pernah sungai memakan air, meminum air. Bahkan seluruh air digunakan semua untuk kehidupan makhluk. Betul? Lihatlah matahari. Tidak ada sinar yang pulang ke matahari, semua keluar dari matahari, semua keluar, nggak ada yang ke dalam. Dan semua sinarnya diberikan untuk semua makhluk. Lihat pohon mangga, pohon pisang, semua hasil buahnya pun dipersembahkan buat alam. Nggak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Manusia aja. Hanya manusia yang menghasilkan banyak hanya untuk dirinya sendiri, hanya manusia. Tetapi anehnya manusia menganggap dirinya lebih mulia dari pohon. Gak sadar tuh manusia. Bahkan memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Tuh era gitu. Pohon pisang aja saya tanya, nanti kamu kalau mati mau masuk surga apa neraka? Apa kata pohon pisang? Emang gue pikirin katanya. Jawabnya begitu. Dia persembahkan seluruh pisangnya buat kehidupan, buat semesta. Dia tidak memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Hanya manusia yang suka memimpikan tempat istimewa setelah kematian, padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Lucu nggak manusia itu? Lucu nggak? Lucu memang. Jadi orang yang berkelebihan dalam khawatirnya itu karena tidak punya welas asih, tidak punya cinta. Makanya orang yang tidak punya cinta, tidak punya welas asih, jangan berharap dia memberi. Karena setiap dia memberi, pasti dia khawatir. Khawatir kalau memberi dia berkurang. Ya. Saya pernah cerita sama kalian. Anak saya diterima di sekolah, di perguruan tinggi, dan uangnya sudah ada buat bayarnya, tinggal nunggu waktu. Begitu hari H-nya diumumkan, tinggal bayar. Ini menjelang hari H, datang itu ya, sahabat kita butuh uang sebesar uang iuran anak saya yang sudah ada. Diapakan tuh uang? Saya kasih semuanya. Saya tenang saja, tidak ada pikiran apa-apa. Karena saya sudah yakin dengan cara semesta bekerja, sudah yakin. Bahkan saya kasih tahu, uang itu masih kurang sebetulnya. Kurang. Jadi butuhnya 66 juta, uangnya baru ada 50 juta. Udah gitu yang 50 juta dipinjem lagi. Jadi masih kurang 16 juta, yang 50-nya dipinjam. Coba, berani nggak bermain-main dengan Allah? Saya berani aja, saya kasih. Itu hari H-nya. Saya tidak dapat uang 16 juta dari dia, saya nggak ngebungakan duit. Dia bayar 50 juta dan saya sudah punya uang tambahnya 16 juta. Jadi saya yakin yang 16 juta itu bonus kebaikan karena saya udah pinjamkan 50 juta. Keren tuh cara semesta bekerja itu. Keren banget sebetulnya. Cuman kita gak keren karena apa? Karena kita sering ragu. Makanya di dalam Quran surat Maryam, tahu Maryam?
Tahu Maryam? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya jelaskan. Maryam itu seorang ibu. Ibu itu yang melahirkan. Jadi Quran surat Maryam itu bukan cerita sosok ibu yang melahirkan tubuh fisik sebetulnya. Maryam itu adalah ibu yang melahirkan. Melahirkan apa saja? Melahirkan kebaikan, melahirkan kebijaksanaan, melahirkan kesabaran. Makanya Quran surat Maryam isinya itu luar biasa. Apa pembukanya Quran surat Maryam? Pembukanya adalah Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kalian baca terjemahan yang ada, artinya Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu hanya Allah yang tahu. Izin saya mengartikan itu. Kok bisa saya mengartikan? Itu berdasarkan pengalaman. Ternyata Kaf itu dari kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Jadi waktu bilang Kaf, serahkan seluruh urusanmu padaku, kata Allah. Maka begitu segala urusan diserahkan pada Allah, apa artinya? Berarti kita sudah angkat tangan. Makanya setiap kita angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kalau segala urusan dikup sama kita, seakan-akan kitalah yang bisa menyelesaikan semuanya, berarti kita turun tangan. Kata Allah, giliran saya angkat tangan. Jadi sebetulnya Allah itu sering angkat tangan untuk kamu, karena kamu terlalu turun tangan. Bahkan tidak yakin kalau Allah akan membantu. Karena apa? Gak ngerti kaf. Makanya begitu kaf itu sudah dipahami. Yang kedua kita dapat ha. Ha-nya ha besar. Ha. Awas ya. Harus betul ngomongnya. Ha. Kalau nggak betul nanti kalian masuk neraka. Ha itu hidayah. Hidayah itu bimbingan. Jadi siapapun yang sudah menyerahkan segala urusan pada Allah, maka dia akan dapat ha. Dia akan mengerti setiap peristiwa dalam hidupnya adalah bimbingannya. Ngerti dia. Makanya dia tidak pernah ragu. Muncul yang ketiga, iya, yakin. 100% yakinnya. Jadi waktu saya mengeluarkan uang 50 juta itu, tidak ada sedikit pun keraguan. Saya pun tidak berharap dapat apa-apa. 0 saja. Saya sering sekali sebetulnya ya bermain-main seperti itu. Saya bukan bergurau. Saya cicil mobil di leasing itu, ijab kabulnya, ya Allah, ini mobil bukan punyaku. Ini mobil milikmu, hanya ketitipan hak guna pakai sepanjang aku ada, gitu aja. Karena ini mobil milikmu, tolong dong engkau yang bayar bulanannya, gitu. Baru saya tanda tangan. Makanya saya bilang sama petugas leasing, tolong didebit aja tiap bulan tanggal berapa. Mohon maaf ya, saya nggak pernah mikir kalau tanggal itu harus bayar cicilan. Karena kata cicilan kalau ada di otak itu like attracts like. Kata hutang akan menarik potensi hutang baru. Itu menurut hukum tarik menarik. Makanya saya tidak pernah berpikir hutang, berpikir keberlimpahan. Sampai-sampai ya, itu utang udah lunas, saya lupa ngambil BPKB. Saya ditelepon, Bapak ini kok BPKB nggak diambil-ambil? Oh iya ya, emang udah lunas? Udah Pak, dikirimkan itu. Karena memang mereka pakai sistem, jadi tidak mungkin ngedebit terus. Begitu 48 kali selesai, karena sistemnya begitu. Udah, saya ambil ke sana. Begitu diambil, langsung saya ditawari, Bapak mau pinjam lagi? Gitu, luar biasa ini diajarin ngutang lagi. Ketika kata utang, kata cicilan ada di sini,
maka kita akan menarik kata utang baru di luar diri kita. Dan saya percaya dengan like attracts like, hukum tarik menarik. Silakan kalian praktekkan. Tetapi jangan main-main. Kalau keyakinanmu masih kan, kalau saya mikirnya begini, jelek-jeleknya saya cicil mobil satu, mobil itu kan saya suruh, begitu saya mandikan pakai bunga. Saya kalau beli mobil saya mandikan pakai bunga. Loh, kok pakai bunga? Wah, bid'ah. Biar mobilnya senang. Loh, saya bilang sama mobil, kamu punya utang. Nah, kalau mobil saya bilang, kamu punya utang dan kamu harus tanggung jawab ngurusi utangmu, gitu ya. Jadi mobil itu harus bisa bayar buat dirinya sendiri dan bisa bayar. Mohon maaf ya, luar biasanya ketika berpikir seperti itu, cicilannya kebayar, tabungan juga nambah karena berpikir keberlimpahan. Kalau berpikir utang, itu terus saja potensi utang akan datang. Ini soal kata-kata. Ini harus dipraktekkan, makanya spiritual itu praktek. Kalau spiritual cuma dengerin ceramah saya, nggak praktek, ya nggak ada artinya. Nah, ciri yang ke-15, orang yang sudah pulang itu, cirinya apa? Sudah tidak ada tindakan menghakimi, tidak mencari-cari kesalahan orang, bahkan sudah tidak ada konflik dengan orang lain, karena tidak ada lagi konflik dengan dirinya sendiri. Ini kalau bahasa fisikanya ini, entropinya sudah mencapai 0. Jadi saya tuh kagum ya sama Boltzmann itu, dia orang Jerman, dia membuat rumusan entropi. Jadi entropi itu adalah gini, entropi adalah sama dengan konstanta dikalikan logaritma dari peluang. Nah, peluang itu berarti probability. Nah, lihat saya, karena duduknya teratur, ini teratur menghadap saya kan, semua, peluang untuk mendapatkan jamaah yang duduknya membelakangi saya itu kecil sekali kalau teratur, karena semua menghadap saya kan, betul nggak? Coba kalau saya izinkan, silakan kalian duduknya bebas, mau menghadap ke utara, ke selatan, bebas. Peluang untuk mendapati jamaah yang menghadap ke utara ada, menghadap ke timur ada, betul nggak? Makanya peluang itu berhubungan dengan ketidakteraturan. Makin tidak teratur, makin besar peluangnya. Makin teratur, makin kecil peluangnya. Sehingga entropi itu sama dengan konstanta dikalikan logaritma dari peluang. Kalau peluangnya kecil, itu artinya sudah teratur. Sesuatu yang teratur, entropinya 0. Maka yang sudah teratur hidupnya, sudah teratur mentalnya, sudah teratur spiritnya, sudah teratur energinya, sudah teratur fisiknya, entropinya 0. Jadi kalau menurut saya, Quran yang mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali entropinya 0. Itu ayat itu sebetulnya maknanya. Janganlah kamu mati kecuali entropinya sudah 0. Kalau entropi sudah 0 berarti sudah teratur. Kalau sudah teratur itu ya sudah, tidak gampang baperan, tidak gampang sakit hati, tidak gampang marah, datar aja. Itulah muslim itu. Jadi siapa muslim? Muslim adalah orang yang entropinya sudah mencapai 0. Pasti pusing kalau dengerin saya ngomong. Udah, teruskan aja dulu. Nah, ciri orang yang sudah pulang selanjutnya yang ke-17, merasa mempunyai hubungan dengan seluruh hal, memiliki hubungan yang akrab dengan manusia, memiliki hubungan yang harmoni dengan binatang, memiliki hubungan yang harmoni dengan lingkungan, bahkan dia merasa dirinya selalu terkoneksi dengan alam semesta.
Makanya saya latihkan, kalian saya ajak ke alam, di alam saya ajak meditasi. Kalau sering melakukan aktivitas seperti itu, lama-kelamaan kita itu akan merasa terhubung dengan alam. Kemarin saya ajak meditasi di sungai, gimana caranya kita terhubung dengan aliran air. Pada nangis itu, ya, hanya memperhatikan aliran air saja nangis, hanya memperhatikan suara air saja gemuruh nangis. Kenapa? Sudah resonansi dengan alam. Makanya orang yang sudah pulang kelihatan sekarang, dia sayang sama tumbuhan, dia sayang sama binatang, dia sayang sama alam, dia ikut menjaganya, gitu. Sayang kalian sama binatang, sayang sama anjing, sama babi, babi itu kan ciptaan Allah, makhluk bukan? Perlu cinta kasih enggak? Perlu. Anjing ciptaan siapa? Perlu cinta kasih enggak? Tuh. Karena kita merasa kita ini lebih mewah dari mereka, lalu memperlakukan mereka semaunya kita. Katanya cinta kasihnya sudah tanpa batas, tapi masih dibatas-batasi hanya pada orang-orang yang baik sama kamu. Cinta kasih macam apa yang semacam itu? Itu namanya pangeretan. Yang ke-19, ciri orang yang sudah pulang, dia merasa dekat dengan alam, sangat dekat dengan alam. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia dengan alam itu sama. Masih ingat gak waktu saya ajarkan meditasi di sungai, saya bilang air yang mengalir di sungai itu sama sejenis dengan air yang mengalir dalam darahmu. Molekul air yang ada di sungai rumusnya H2O, molekul air yang ada di darahmu juga H2O. Apa bedanya? Begitu saya bilang begitu, nangis. Karena apa? Selama ini kita menganggap seakan-akan tubuh kita ini lebih mewah daripada air yang di gelas. Padahal bukankah tubuh, air yang ada di tubuhmu itu berasal dari gelas? Betul? Ini kalau air ini saya minum sekarang, kan jadi darah saya, jadi daging saya. Untung aja air nggak protes. Kamu merasa mewah, bukankah seluruh air di tubuhmu itu berasal dari aku, air yang di luar dirimu? Kok nggak sadar sih? Dan yang terakhir, ciri orang yang sudah pulang, ini tentu saja bukan terakhir, masih banyak. Cuman kalau saya bahas nggak cukup waktu. Sampai di sini aja dulu. Karena konsep yang mau kita bahas bukan ini, topiknya yang ini. Ini cuman sekedar pemanasan saja. Dan yang terakhir adalah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup dan selalu bersyukur. Nah, hati-hati ya, syukur itu bukan senang ketika mendapatkan yang diinginkan. Syukur itu sudah selesai. Dapat yang diinginkan, dapat yang tidak diinginkan, sudah sama cara menerimanya. Jadi syukur itu bukan senang, syukur bukan bahagia, tapi syukur itu adalah menerima semua apa adanya. Syukur urusannya adalah dengan dirimu sendiri. Syukur tidak ada kaitannya dengan rumah baru. Syukur tidak ada kaitannya dengan naiknya gaji. Syukur tidak ada kaitannya dengan mobil baru. Syukur tidak ada kaitannya dengan segala hal yang datang dalam hidupmu. Syukur tidak ada kaitan dengan itu. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka untuk menerima semua apa adanya. Makanya syukur kebalikan dari kufur. Kalau syukur terbuka, kalau kufur tertutup. Tertutup berarti menolak. Coba pintu ditutup, kan orang tidak bisa masuk, betul? Nah itu tertutup. Tertutup itu namanya kufur. Nah kebalikan dari kufur itu adalah syukur.
Kira-kira dari sekian banyak yang saya ungkapkan sebagai ciri orang yang sudah pulang, apakah kita punya ciri-ciri itu? Kalau para sahabat sudah punya ciri 10 saja, itu sudah keren. Kira-kira 10 nyampe ya? Nyampe lah, masa? Ya, 10 udah nyampe ya? Nah, semoga di atas 10 semuanya ya. Oke, baik. Nah,